Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Di sebuah kota kecil di Korea, terdapat sepasang suami istri, yakni Donghon dan Kim Hee, di mana Hee bekerja sebagai penjaga toko miliknya sendiri bernama Hope, dan Donghon bekerja di sebuah pabrik. Keadaan keluarga mereka terbilang kurang, dengan kondisi memiliki satu anak bernama Hope dan calon bayi yang dikandung oleh Hee, yang mana calon bayi tersebut belum diketahui oleh Donghon. Hope yang masih berada di sekolah beberapa kali menghela nafas melihat soal matematikanya yang terasa sulit untuk dijawab. Ia juga sesekali memerhatikan Yongsik bersama teman-teman kelasnya bermain kartu. Saat Yongsik hendak pulang, ia melihat sebuah layangan putih yang berterbangan dan menyangkut di pohon. Saat jalan pulang pun, Hope sempat melihat layangan tersebut. Ketika sampai di rumah, Hope yang juga merupakan pemilik tokonya menegur Yongsik ketika ia memukul-mukul mesin permainan yang toko Hope miliki. Keduanya bertengkar layaknya anak-anak kecil seumurannya. Malam harinya, seperti keluarga pada umumnya, mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hope melaporkan bahwa ia kesulitan mengerjakan salah satu soal matematikanya. Sayangnya, kedua orang tuanya terlalu sibuk masing-masing. Donghon sendiri malah sibuk menonton. Kemudian pada esok hari, Hope mencoba mengikat rambut sembari menonton kartun Kokomong, kartun kecintaannya. Karena masih terlalu sulit mengikat rambut, ia meminta tolong dengan sang ayah untuk membantunya, yang nyatanya Donghon pun kesulitan pula untuk mengikat rambut Hope. Sementara itu, Hee mempersiapkan tokonya dan menyapa Yongsik yang diam di depan dan bertanya apakah ia menunggu Hope. Yongsik beralasan bahwa ia menunggu teman-teman yang sedang membeli sesuatu di dalam. Pagi itu, tiba-tiba turun hujan. Donghon terpaksa harus berangkat kerja. Saat sedang mencari payung di bawah meja kasir, seseorang diam-diam membuka freezer tokonya dan tidak sengaja menjatuhkan botol alkohol saat mendengar suara Donghon kejedut kasir lalu pergi. Sementara itu, Hope dengan payung kuningnya hendak berjalan menuju sekolah. Hee memberhentikan Hope untuk mengatakan ia akan mengikat rambut Hope besok dengan cantik. Hee bahkan menawarkan untuk mengantar Hope, namun Hope menolak. Akhirnya, Hee sangat berpesan agar ia melewati jalan besar, bukan gang. Hope melewati tempat les piano saat berangkat dan ia menari-nari kecil. Hope mengikuti kata ibunya untuk tidak lewat gang. Di sisi lain, seorang lelaki dengan rambut dan pakaian yang basah mengambil layangan putih di aspal yang kemarin sempat menyangkut di pohon. Yongsik sempat melihat lelaki itu namun tidak begitu ia acuhkan. Hope yang terus berjalan ke sekolah tiba-tiba diberhentikan oleh lelaki tersebut di depan jalan bangunan konstruksi. Lelaki itu memintanya untuk berbagi payung, namun Hope menolak. Ia juga terlihat takut, ditambah ia tidak bisa meminta tolong karena suasana sangat sepi dan hujan cukup deras. Dari sanalah kita tahu bahwa nasib buruk akan menimpa Hope. Scene memperlihatkan Donghon yang sibuk dengan kerjaannya dan Hee yang sibuk menghitung bil, sedangkan Hope dengan tangan kecilnya yang lemas dan penuh darah, mencoba meraih ponsel untuk menelpon polisi. Kemudian, Hee menerima telepon dari ibu Yongsik. Ia diberitahu bahwa terdapat polisi di depan sekolah menemukan seorang anak kecil perempuan yang sekarat, yang secara langsung Hee langsung sadari anak itu adalah Hope. Gitu pula dengan Donghon yang menerima telepon dari inspektur kasus Hope. Ia diberitahu bahwa Hope terluka parah dan dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Hee dengan cepat langsung ke rumah sakit, menemukan suaminya sudah berada di sana dan melihat kondisi anaknya yang terluka parah dan babak belur. Dokter mengatakan terdapat luka sobek di anus dan usus besarnya, sehingga Hope harus dioperasi. Hee histeris melihat kondisi anaknya. Di depan ruang operasi, Hee merasa marah oleh keadaan, termasuk kepada ibu Yongsik. Ia berteriak akan merobek mulut ibu Yongsik jika memberitahu orang lain tentang Hope. Suster tiba-tiba keluar dan meminta salah satu dari mereka untuk masuk, yang mana ternyata dokter menanyakan persetujuan untuk pengangkatan usus besar dan anus Hope, lalu akan memasang anus buatan atau kantung kolostomi untuk Hope di mana ia akan bertahan seumur hidup dengan kantung tersebut, karena jika tidak, Hope bisa meninggal. Donghon hanya meminta agar dokter menyelamatkan Hope. Selesai operasi, Hope ditempatkan di ICU. Hee tak kuat melihatnya sementara Donghon masuk menemui Hope dengan air mata yang terus menetes.
Hope terbangun ketika Dong-hon memegang tangannya. Hope malah menanyakan pekerjaan Dong-hon. Hope menjelaskan kepada Dong-hon bahwa ia menelpon polisi karena ia kira kedua orang tuanya akan selalu sibuk. Ia meminta agar sang pelaku ditangkap. Hope juga menjelaskan ciri-ciri dari pelaku yang membuatnya tersiksa seperti ini. Dong-hon malah meminta Hope untuk istirahat, sementara ia dan polisi akan menangkap sang pelaku. Saat Hope tertidur, Dong-hon pun merasa sangat lemas. Sang poluan yang menemani dari awal memberitahu mereka bahwa polisi menemukan sidik jari pelaku di TKP. Tanpa banyak bicara, Dong-hon langsung mendatangi kantor polisi dan menemui sang inspektur. Ia protes karena inspektur tidak langsung menangkap pelaku. Salah satu polisi di sana dengan nada yang menyebalkan menjelaskan, jika ingin menangkap pelaku, mereka harus mempunyai bukti yang kuat seperti CCTV atau DNA. Inspektur menambahkan, mereka bisa saja menangkap bila korban mau bersaksi dan mengidentifikasi pelaku. Mi-hye tentu tidak setuju dengan keputusan Dong-hon agar Hope bersaksi. Ia tidak ingin anaknya untuk mengingat peristiwa yang cukup traumatis. Si poluan malah memberitahu Mi-hye mengenai Sunflower Center, semacam komunitas yang dikhususkan untuk membantu korban kekerasan seksual. Mi-hye malah marah dan menyalahkan polisi yang tidak menjaga penjahat dengan baik. Poluan menyampaikan pesan dari terapis Sunflower Center yang akan mengatasi Hope agar Dong-hon membawakan mainan dan buku harian Hope ke rumah sakit. Ketika Dong-hon pulang, rumah Hope terasa begitu sepi semenjak kejadian yang menimpanya. Di kamar Hope, Dong-hon menemukan buku gambar Hope yang terdapat gambar keluarganya di sana dan tentunya gambar Kokomong. Dong-hon pun mendapat pencerahan untuk membawa boneka Kokomong milik Hope. Di rumah sakit, sang terapis yakni Jung-sok menanyakan lebih pasti apakah Dong-hon ingin melakukan kesaksian dari Hope karena saat ini psikologis Hope belum stabil. Dengan yakin, Dong-hon mengiyakan karena ia sangat ingin menangkap si pelaku. Dong-hon meyakinkan Mi-hye karena Hope sendiri yang meminta agar pelaku ditangkap. Atas persetujuan kedua orang tua, Jung-sok dan para polisi dengan sebuah cam recorder mencoba mengajak Hope berbicara, di mana Hope sendiri tidak ingin berbicara karena tenggorokannya terasa kering. Jung-sok mulai menanyakan beberapa hal mengenai hari H kejadian. Hope hanya dapat mengangguk. Polisi mulai menunjukkan beberapa foto dan Hope menutup mata di seorang pria bernama Choi Jong-sol. Dengan pelan, Hope menjelaskan, ia ingat betul setiap inci wajah pria itu. Untuk meyakinkan lebih lanjut, Jung-sok meminta Hope menunjuk sekali lagi pelaku di antara banyak foto sekaligus dan Hope tetap menunjuk lelaki tersebut. Selesainya, Jung-sok memberitahu Dong-hon dan Mi-hye bahwa perilaku Hope akan mengalami perubahan. Ia bisa jadi akan berteriak tiba-tiba atau bahkan tidak ingin berbicara sama sekali. Jung-sok memberikan kartu namanya untuk perawatan Hope dan keluarga secara emosional agar psikologis mereka tetap terjaga dengan baik. Mi-hye marah karena ia merasa Jung-sok menakuti mereka dengan hal yang belum terjadi. Scene beralih kepada para polisi yang hendak menangkap pelaku, yang berakhir mereka berhasil menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Di sisi lain, Hope baru saja hendak dipindahkan ke kamar di mana akan ada 6 pasien di sana. Poluan menelpon Dong-hon bahwa mereka telah menangkap pelaku dan dengan cepat Dong-hon langsung datang ke kantor polisi. Di sana sudah ramai para wartawan yang meliput pelaku dari depan pintu ruangan polisi. Polisi melarang Dong-hon masuk dan hal itu membuat para wartawan menyadari bahwa Dong-hon adalah ayah si korban. Para wartawan langsung berebut hendak mewawancarai dan Poluan membawa Dong-hon pergi. Mulai dari sana, stasiun TV langsung memberitakan peristiwa Hope tanpa mengetahui identitasnya. Ibu dan ayah Yong-sik merasa khawatir karena mereka kasihan dengan Hope. Ayah Yong-sik menelpon Dong-hon dan memberitahu bahwa wartawan sudah sampai di depan rumah sakit Hope dirawat. Dong-hon tentu langsung berlari menemui Hope dan membawanya lari bersama Mi-hye dan para perawat. Mereka tidak ingin identitas Hope diketahui. Karena sudah banyak wartawan, Dong-hon membawa Hope melalui tangga dan Mi-hye beserta para perawat menghalangi wartawan. Hal tersebut membuat kantung kolostomi Hope bocor, sampai ketika di atas kasur cairan fesesnya kemana-mana. Ketika sampai, Mi-hye mencoba menenangkan Hope lalu meminta pertolongan. Namun karena Mi-hye sedang mengandung dan terlalu kelelahan, ia malah jatuh pingsan. Sementara di kamar rawat, Dong-hon yang agak panik mencoba mengelap cairan tersebut dengan handuk di sana dan mencoba membuka baju Hope.
Hope yang masih terlalu trauma mencoba melakukan perlawanan. Hal itu membuat Dong-hon semakin memaksa Hope untuk diam dengan menahan kakinya. Sebelum akhirnya Dong-hon menyadari bahwa ini yang dimaksud Jung-sok. Dong-hon baru saja membangunkan trauma Hope. Hope sampai tertahan nafasnya karena sangat trauma. Mi-hee mencoba menjelaskan kepada Dong-hon mengenai alasan ia belum memberitahu tentang kehamilannya selama 5 bulan ini. Dong-hon hanya menangis. Malam harinya, ketika Dong-hon mencoba mendatangi Hope, Hope sudah terduduk dengan selimut yang menutupi dirinya. Ia tidak ingin bertemu dengan ayahnya dan merasa malu semenjak kejadian tadi siang. Dong-hon memberitahu Hope bahwa ia akan memiliki adik. Dong-hon merasa menyesal dan hanya bisa menangis. Poluan yang sudah menunggu di luar dengan balon kokomong di tangannya memberikan kartu nama yang dititip oleh Jung-sok kepada Dong-hon. Dong-hon malah salah fokus dengan balon kokomong tersebut dan mendapat ide untuk menjadikannya topeng, berharap agar Hope mau bertemu dengannya. Namun niat itu Dong-hon urungkan. Ketika hendak membayar tagihan rumah sakit, Dong-hon mendapat pesan bahwa pengadilan akan diadakan pukul 11 hari Rabu, yakni esok hari. Ia langsung menelpon Ayah Yong-sik karena membutuhkan uang. Dengan kebesaran hatinya, Ayah Yong-sik meminjamkan uang tabungan pribadinya kepada Dong-hon. Keesokan harinya, saat Dong-hon bersiap-siap untuk ke pengadilan, Mi-hee memaksa ikut. Namun, dilarang oleh Dong-hon karena ia mengkhawatirkan calon bayi di perut Mi-hee. Tak lama dari itu, Ibu Yong-sik datang menjenguk Mi-hee dan memberikannya makanan. Ia menjelaskan mengapa selama ini ia terlihat tidak pernah datang, yang mana nyatanya ia selalu datang dan memerhatikan keluarga Hope dari jauh. Ia tidak ingin mendekat karena ia mendengar kabar kalau Mi-hee akan merobek mulutnya jika ia memberitahu orang lain. Padahal selama ini Mi-hee sebenarnya menunggu kedatangan Ibu Yong-sik. Kedua sahabat itu malah nangis bersama. Ibu Yong-sik sempat mengeluarkan kartu nama Sunflower Center ketika memegang baju kotor Dong-hon di paperback. Di pengadilan, Dong-hon mendengarkan jaksa dengan serius, disusul oleh Ayah Yong-sik yang datang untuk mendukung Dong-hon. Pelaku mengatakan ia tidak ingat dengan kejadian Hope. Ia tidak mengakui segala kejahatannya. Jaksa memberikan hasil forensik dan video kesaksian Hope di rumah sakit sebelumnya. Ketika pengacara pelaku menanyakan kepemilikan sepatu dan rompi si pelaku tidak mengakui dan mengatakan bahwa sepatu dan rompi itu ia tinggalkan di lokasi konstruksi dan menghilang setelahnya, lalu ditemukan di depan rumahnya pada hari penangkapan. Sidang pun ditutup oleh hakim dan akan diadakan sebulan lagi. Ketika pelaku hendak dibawa keluar, Ayah Yong-sik yang kepalang kesal langsung melempar sepatunya dan memaki-maki pelaku. Sementara di rumah sakit, Jung-sok bersama Kokomong dan teman-temannya mempersiapkan tarian untuk menghibur Hope. Hope yang awalnya tertidur mulai tertarik dengan tarian Kokomong. Karena Kokomong, senyuman Hope mulai merekah kembali dan ia pun ikut menari. Saat Dong-hon sampai di rumah sakit, ia hanya memerhatikan dari luar kamar dan merasa bingung. Ketika kostum Kokomong keluar, ternyata Mi-hee adalah peraganya, disusul oleh kostum Kero yang diperagakan oleh Ibu Yong-sik dan kostum Arumi yang diperagakan oleh Poluan. Sebelum ini, Mi-hee sendirilah yang menghubungi Jung-sok karena apapun akan ia lakukan untuk kesembuhan anaknya. Dong-hon sebenarnya merasa cukup bingung. Selesainya, mereka semua makan bersama di kantin. Jung-sok dan Dong-hon yang pisah duduknya membayar total dari pinjaman kostum selama 2 jam tadi. Saat penyewa membereskan kostum, Dong-hon menanyakan biaya pinjaman selama 1 hari. Penyewa menjelaskan harga sewa selama sehari dan sebulan. Dengan keuangan yang kurang, Dong-hon meminta diskon atau bahkan cicilan jika bisa. Namun dengan kerendahan hati penyewa, ia meminjamkan kostum Kokomong dengan alasan bahwa kostum itu sudah tua dan dapat dikembalikan kapanpun. Di sisi lain, Jung-sok memberitahu bahwa ia juga mengalami hal yang Mi-hee alami. Sayangnya sang anak memutuskan bunuh diri di umur yang ke-16. Di tahun yang sama, Jung-sok sendiri juga mencoba bunuh diri dengan menceburkan dirinya dengan mobil ke dalam sungai. Namun sayang, takdir berkata lain dan ia harus hidup dengan kaki yang lumpuh. Sementara pelaku kekerasan seksual anaknya bebas berkeliaran. Dong-hon dengan kostum Kokomongnya mencoba mendekati Hope yang sedang menggambar dengan papan tulis magnetik. Mereka mencoba berkomunikasi melalui papan itu di mana Hope menyuruh Kokomong untuk pulang karena teman-temannya sedang menunggu. Sebelum Dong-hon pergi, Hope meminta Kokomong untuk memeluknya. Tak lama dari itu,
mereka mendengar suara perawat yang sedang menjelaskan kondisi Hope kepada Mi-hee. Dong-hon yang sedikit panik memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar mandi dan Hope berpura-pura untuk tidur. Ketika Mi-hee membereskan barang Hope, Dong-hon melambaikan tangan sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya, Jung-sok membawa banyak stiker kupu-kupu dan buku untuk ditempel. Ia mencoba berkomunikasi dengan Hope, namun Hope masih membatasi diri. Sebagai terapis profesional, tentu Jung-sok tidak menyerah. Ia mengatakan pada Hope kalau buku itu ibarat langit malam, di mana ketika stiker kupu-kupu memenuhi buku itu, maka Hope dapat berbicara dan tidur nyenyak lagi. Jung-sok juga meminta Hope untuk berkomunikasi melalui papan tulis magnetik yang ia bawa. Hari demi hari, Jung-sok terus berusaha mengajak Hope untuk mengobrol dan masih menempelkan stiker kupu-kupu tersebut. Sampai akhirnya Hope mulai mengeluarkan suara untuk berbicara ketika Jung-sok menanyakan apakah Hope ingin sekolah lagi. Hope merasa Jung-sok berbohong ketika menjawab bahwa Hope dapat sekolah lagi. Hope merasa malu untuk sekolah. Ia tidak ingin teman-teman yang mengetahui kejadian itu. Ia bahkan akan berbohong mengenai alasan ia tidak sekolah beberapa bulan ini. Hope menyatakan kalau ia tidak suka, ia tidak sekolah, dan orang tuanya tidak bisa bekerja saat ia sakit karena menghabiskan banyak uang. Hope menjelaskan cerita sebelum kejadian, bahwa pelaku memintanya untuk berbagi payung. Awalnya Hope ingin pergi saja, namun ia merasa kasihan karena pelaku basah kuyup. Ia merasa bahwa orang-orang menyalahkannya atas kebaikan yang ia lakukan. Semenjak Hope cuti sekolah, Young-sik cukup murung. Ketika melewati depan toko Hope, ia bahkan menempelkan kertas peraturan kelas agar Hope tidak tertinggal. Ditambah, ibu dan ayah Young-sik mulai mengumpulkan donasi untuk keluarga Hope. Teman-teman Hope juga ikut menempelkan beberapa gambar dan origami di depan toko Hope seperti Young-sik dalam rangka menyemangati Hope. Hope memiliki keinginan untuk sekolah dan melihat adiknya lahir ketika keluar dari rumah sakit. Namun Hope khawatir bahwa ia akan mengotori sang adik dengan kantung kolostominya ketika menggendong. Ia juga takut bahwa orang tuanya hanya menyayangi sang adik karena kondisinya yang seperti ini. Setiap malam, karena Hope masih trauma dengan pria, Dong-hon mendatanginya dengan kostum kokomongnya dan harus bersusah payah berlari ketika ketahuan anak-anak lain. Hope menjelaskan kepada Jung-sok, ia selalu berdoa dan berharap ketika ia bangun dari tidurnya, semua akan kembali seperti semula. Namun hal itu nihil, tak ada yang berubah. Ketika ditanya bagaimana perasaan Hope mengenai hal itu, Hope malah menceritakan neneknya yang sering mengucap kalimat "aku ingin mati" ketika sedang frustasi. Dan Hope mengartikan kalimat itu dengan kenapa ia dilahirkan. Sebagai sahabat dan bentuk kepeduliannya, Ibu Young-sik membereskan rumah Hope sampai benar-benar rapi sebelum kepulangan Hope. Ia juga menyiapkan kado untuk calon bayi Mi-hee. Sementara itu, ayah Young-sik meminjamkan mobilnya untuk digunakan Dong-hon mengantar Hope pulang. Ketika hari kepulangan tiba, Jung-sok, Pol-won, Mi-hee, dan para perawat merayakan kepulangan Hope. Saat sudah siap, Hope masih belum mau turun dengan Dong-hon, sehingga Dong-hon harus turun sendiri dengan barang-barang yang ia bawa. Di perjalanan, ketika melewati gang kecil tempat kejadian, nafas Hope langsung tidak beraturan. Dong-hon pun langsung mengebut. Saat sampai, Hope langsung muntah bahkan tak kuat berdiri karena traumanya. Sesampai mereka di depan toko, mereka terkejut haru ketika melihat kertas-kertas yang ditempel oleh teman-teman Hope. Begitu pula ketika mereka masuk dan menemukan rumahnya sudah rapi. Saat Dong-hon sedang menyabut kertas-kertas itu, Young-sik datang untuk mengecek keadaan Hope. Ia malah menangis dan menyesal karena hari itu sebenarnya ia menunggu Hope untuk berangkat bersama. Namun gengsinya terlalu tinggi. Ia merasa jika hari itu mereka berangkat bersama, maka hal ini tidak akan terjadi. Pagi hari pun tiba. Mi-hee mengganti kantung kolostomi Hope sembari menelpon ibu Young-sik karena ia yang akan mengantarkan Hope sekolah. Sedangkan Dong-hon hanya bisa memerhatikan dan menguping dari jauh. Bahwa Hope merasa suara plastik kantungnya sangat berisik. Mulai saat itu, Hope diantar oleh ibu Young-sik dan dijaga dari belakang oleh Young-sik dan teman-teman. Hope terhenti ketika melewati tempat kejadian. Ia menengok ke belakang dan menemui Kokomong mengikutinya. Senyumnya langsung merekah. Young-sik pun menyadari kehadiran Kokomong. Dengan kostum Kokomongnya, tanpa malu Dong-hon ke ruang guru untuk meminta mereka langsung menghubunginya bila kantung kolostomi Hope bocor.
Ditambah, ia meminta agar anaknya dihindari kontak langsung dengan guru-guru pria untuk sekarang. Donghon yang mendengar ucapan Hope tadi pagi sengaja memasukkan banyak permen ke dalam tasnya agar dapat menutupi bunyi kantung kolostomi Hope dan meletakkan tas itu di dekat Hope yang tertidur. Sebelum pergi, ia sempat melihat tulisan Hope yang menanyakan bagaimana jika pelaku datang lagi karena Hope takut dengan lelaki itu. Esok harinya, Donghon bangun telat. Ia buru-buru karena ingin menjadi kokomong lagi untuk mengikuti Hope. Namun ternyata Hope hari itu tidak sekolah karena harus ke sang terapis. Di kamarnya, Hope menyadari tas yang semalam diletakkan oleh Donghon. Mihe meminta Donghon untuk lebih sabar karena menurut Jungsok, Hope sudah membaik. Di kediaman Jungsok, Mihe memberitahu Jungsok bahwa ia menyesal karena telah berharap agar seluruh anak di dunia merasakan hal yang sama seperti Hope agar Hope tidak menderita sendiri. Ia merasa sangat jahat karena telah berpikir demikian. Jungsok membahas mengenai ucapan neneknya yang diartikan oleh Hope kepada Mihe. Mihe hanya terdiam. Besoknya, Hope tak lagi diantar oleh ibu Yongsik, melainkan oleh Yongsik sendiri. Ia berjalan beberapa langkah di belakang Hope. Sementara itu, Donghon buru-buru untuk mengenakan kostum kokomong ke sekolah Mihe. Yongsik yang menyadari kehadiran Donghon memberitahu Mihe sehingga Mihe tersenyum lagi. Sepulang sekolah, teman-teman Yongsik bertanya apa isi tasnya dan ia memperlihatkan bahwa itu adalah permen. Donghon terus mengikuti Hope dari jauh, sampai ia ketahuan oleh Yongsik dan memanggil Hope. Hope mengiyakan kalau kokomong adalah teman barunya kepada Yongsik. Ketika melanjutkan perjalanan, Yongsik meminta maaf atas semua kejadian dulu kepada Hope dan berharap mereka masih berteman. Setelahnya, Hope langsung memanggil kokomong yang terus mengikutinya. Ia menyadari bahwa di dalam kokomong terdapat ayahnya yang sudah penuh oleh peluh. Hope mengetahui kalau ayahnya selalu memakai kostum kokomong karena Hope terus menghindarinya. Ia mengajak Donghon pulang. Ketika sampai di toko, Hope membuka kostum tersebut dan mengelap peluh sang ayah. Kini berkat kegigihan Donghon untuk mendapat kepercayaan Hope sudah terbayarkan. Hope sudah tak lagi malu kepada sang ayah. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Donghon mendapat surat panggilan untuk kesaksian Hope. Inspektur menjelaskan bahwa bukti video kesaksian Hope pertama kali di rumah sakit tidak dapat dipercaya. Maka dari itu, Hope harus datang ke pengadilan dan memberikan kesaksian. Karena jika Hope tidak datang, masalah akan lebih rumit. Pelaku telah menulis 3 petisi untuk mendapatkan pembelaan bahwa ia tidak ingat kejadian yang menimpa Hope karena saat itu ia sedang mabuk berat. Dan jika petisi diterima, maka paling lama ia hanya akan dipenjara selama 8-9 tahun. Donghon memutuskan untuk ke lapas dengan ayah Yongsik, mendatangi pelaku dan menanyakan tentang petisi yang ia tulis. Pelaku masih saja membela diri dengan kekeh bahwa ia tidak bisa mengingat karena saat itu ia mabuk dan kepalanya akan terasa sakit jika dipaksa untuk mengingat. Pelaku malah minta damai dan dibebaskan agar bisa bekerja dan membayar uang damai. Pelaku juga seakan mengancam Donghon, selama apapun ia di penjara, ia akan tetap bebas pada akhirnya. Donghon kepala emosi dengan sikap pelaku yang tidak merasa bersalah. Ia sampai memukul kaca dengan kursi di sana. Di mobil, ayah Yongsik malah meminta agar Donghon menganggap ini sebagai kecelakaan yang dapat dilupakan agar keluarganya tetap bisa menjalankan hidup ke depan. Hal itu membuat Donghon tambah sedikit emosi dan memutuskan untuk turun dari mobil untuk jalan kaki dan menenangkan pikiran. Sampai di rumah, Donghon memberitahu Mihe bahwa pelaku hanya mendapat maksimal 9 tahun penjara jika Hope tidak bersaksi dan umur Hope bahkan belum sampai 20 tahun. Donghon juga berencana akan membunuh pelaku itu dengan tangannya apabila Hope tidak mendapatkan keadilan. Hal itu ternyata didengar oleh Hope dari kamar. Hari pengadilan pun tiba. Hope akan memberikan kesaksian secara langsung di depan hakim dengan ditutup kain agar tidak ada yang mengetahui identitasnya. Hope menyampaikan bahwa ia hadir untuk menghukum orang jahat alias si pelaku. Ketika ditanya, Hope menyampaikan ia masih mengingat jelas tentang kesaksiannya di rumah sakit pertama kali. Jaksa langsung pada ke intinya. Ia meminta Hope agar mengangkat tangannya saat Hope melihat foto sang pelaku. Jaksa mulai menunjukkan satu persatu foto narapidana, dan Hope langsung mengangkat tangannya saat foto Choi Jong Sol muncul. Saat pengacara pelaku mendapat giliran, ia menanyakan mengenai bau si pelaku kepada Hope. Hope mengangguk ketika ditanya apakah bau pelaku seperti alkohol.
Pelaku akhirnya dimasukkan ke dalam ruang pengadilan dan memberikan hormat kepada semua di dalam ruangan. Saat jaksa membahas darah Hope di rompinnya sepatu serta sidik jarinya di TKP, pelaku masih saja tidak mengaku. Ia kekeh pada pendiriannya bahwa ia tidak ingat dan tidak pernah ke sana. Pengacaranya juga mengajukan bukti bahwa ia merupakan pecandu alkohol. Saat diminta pernyataan terakhir, ia masih kekeh merasa tidak bersalah dan tidak ingat apa-apa karena terlalu mabuk. Ia merasa ini tidak adil untuknya. Seluruh penonton sidang rasanya begitu marah mendengar hal tersebut, apalagi Donghon. Ketua hakim pun memutuskan vonis dan membacakannya di depan penonton. Pelaku seharusnya dihukum seberat-beratnya. Namun kondisinya yang mabuk dan dapat diakui bahwa ia adalah pecandu alkohol memperingan hukumannya hanya menjadi 12 tahun penjara. Dan permintaan kompensasi korban ditolak oleh hakim. Penonton terkhusus keluarga Hope merasa sangat kecewa. Ayah Yongsik lagi-lagi marah di pengadilan karena merasa ini sangat tidak adil. Mi-hee sampai masuk ke dalam pengadilan dan marah di depan semua orang membentak hakim. Semua merasa hukuman 12 tahun sangat tidak adil untuk Hope. Dari luar ruangan dengan pintu yang terbuka, Hope memerhatikan ayahnya. Donghon mengambil papan nama jaksa dan hendak memukul pelaku dari belakang. Namun Hope menahannya dengan memeluk kaki Donghon dan mengajaknya pulang sembari menangis. Donghon tak kuasa menahan tangis. Ia pun menggendong Hope untuk pulang. Scene beralih ke situasi di mana Hope sudah tampak sehat dan mereka semua mendatangi adik laki-laki Hope yang baru saja lahir dan dinamai Happy. Kondisi Hope pun kini sudah membaik. Donghon juga sudah bersikap seperti biasa. Hope selalu membuatkan mainan untuk sang adik. Karena menurutnya, ia ahli membuat dan memperbaiki sesuatu seperti Donghon, yang mana hari ini ia membuatkan pesawat untuk adiknya. Sebelum mendatangi Happy, ia bahkan sempat meledek ke sang ayah. Hope menghampiri sang adik dengan ibunya yang tertidur. Ia mengatakan bahwa kelahiran sang adik adalah anugerah untuk keluarganya. Dan film Hope 2013 pun selesai.